Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini insya Allah kita akan kembali lanjutkan materi pembelajaran kita. Dan materi kita sudah masuk pada bagian C dari bab kedua, yaitu tentang pertidaksamaan rasional. Jadi pertidaksamaan rasional itu dia merupakan pertidaksamaan di mana dia berbentuk pecahan, di mana bentuk umumnya di sini yaitu fx per gx kurang dari 0. Kemudian yang kedua, fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, fx per gx lebih dari 0. Kemudian yang keempat, fx per gx lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian syarat-syarat untuk pembilang dan penyebutnya di sini, fx dan gx adalah sebuah fungsi. Ya, dia merupakan sebuah fungsi, baik fungsi linear ataupun fungsi kuadrat. Serta gx, ya, atau fungsi yang menjadi penyebut di tiap-tiap pertidaksamaan ini, dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Ya, kenapa? Karena dalam matematika tidak boleh kita membagi fungsi atau bilangan dengan angka 0, karena hasilnya tidak terdefinisi. Baik, kita lanjut ke contoh soal bagian yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional x tambah 5 per 2x kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ada syaratnya, yaitu x tidak sama dengan 1/2. Ya, kenapa ada syarat seperti ini? Ya, kita bisa jelaskan dulu sedikit. Ya, alasannya karena kita perhatikan penyebutnya di sini ya. Ya, penyebutnya 2x kurang 1. Kalau kita ganti x-nya dengan 1/2, maka nanti pengerjaannya berubah menjadi 1/2. Ya, x-nya kita ganti 1/2 ya. 1/2 tambah 5 ya per 2 kali 1/2 dikurang 1. Ya, 1/2 tambah 5 itu 5/2 atau 5/2 ya per, sekarang ini 2 kali 1/2. Ya, 2-nya habis, tinggal 1. Berarti 1 ya 1 kurang 1. Ya, 5/2 per 1 kurang 1. Berarti dia menjadi 5 5/2 dibagi dengan 0. Ingat, dalam hal pembagian sebuah bilangan, kita tidak boleh membagi bilangan dengan angka 0. Nah, jadi ini tidak boleh ada ya, seperti itu. Kenapa? Karena nilainya tidak terdefinisi, karena dibagi dengan angka 0. Sehingga di sini dia kasih syarat bahwa x tidak sama dengan 1/2. Itulah syarat untuk penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Lanjut, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus buat dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya di sini kita harus samakan antara pembilangnya, yaitu x tambah 5 dan 2x kurang 1 dengan sama dengan 0. Seperti itu. Ya, berarti x tambah 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 5 ya. Nah, ini double. Kemudian 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Nah, jadi sudah ada dua pembuat nolnya, yaitu minus 5 di sini dan 1/2. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di intervalnya ada perbedaan. Yang satunya pakai nokta tertutup atau nokta berisi, sementara yang di sampingnya sini dia menggunakan nokta terbuka ya, atau nokta kosong. Apa alasannya? Karena kita kembali ke syarat yang tadi, di mana syaratnya di sini memang dia di sini lebih dari atau sama dengan 0, tapi syarat untuk dari penyelesaian dia katakan bahwa x tidak boleh sama dengan 1/2. Nah, sekarang tadi sudah dikemukakan alasannya kenapa tidak boleh sama dengan 1/2, maka di sini yang tadinya dia nokta tertutup di sini, ya, akan kita mengacu pada soal yang tadinya dia nokta tertutup, ya, tapi karena ada syarat yang menyatakan x-nya tidak boleh sama dengan 1/2, maka di sini harus dijadikan nokta terbuka yang menandakan bahwa 1/2 tidak termasuk dalam daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya. Baik, setelah kita susun interval seperti ini, ya, bisa kalian lihat lagi.
Langkah yang ketiga adalah kita lakukan pengujian titik. Nah, misalnya kita ambil X sama dengan 1. Ya, titik ujinya boleh kalian ambil sembarang titik ya. Ya, bisa di sini, bisa di sini. Nah, di sini kita ambil misalnya di sini 1. Ya, kita ambil titik uji misalnya angka 1 ya. Ya, maka angka 1 ini kita substitusi ke semua unsurnya di sini, yaitu 1 ditambah 5 per 2 kali 1 dikurang 1. Ya, sama dengan 1 tambah 5 kan 6 ya. 6 per 2 kurang 1. Ya, sama dengan 1. Sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Nah, berarti untuk daerah di sini, ya daerah di sini, ya dia adalah daerah yang sifatnya positif. Ya, semua daerah di sini kalau kita substitusi nilai X-nya, berarti dia positif. Seperti itu ya. Nah, kemudian ya kenapa dia dikatakan memenuhi? Karena kita kembali ke bentuk soalnya dulu. Ya, soalnya kan di sini X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Istilah lebih dari atau sama dengan 0 menandakan bahwa dia memenuhi ketika X-nya itu dia positif. Ya, dia X-nya positif. Ya, positif ya. Itu yang menandakan bahwa X-nya positif, yaitu dia lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga untuk 6 di sini dia memenuhi ya. Nah, berarti nanti di sini daerah penyelesaiannya bisa kita arsir. Nah, kemudian di sini juga kalau kalian substitusi misalnya minus 6, pasti kalian akan dapatkan bahwa daerah yang di sini juga itu pasti daerah yang positif. Ya, di sini positif, di sini juga daerah yang positif ya. Ya, berarti kalau 0 umpamanya di sini antara minus 5 dan 1/2, misalnya kita ambil 0. Ya, kalau kita ambil 0 berarti 0 tambah 5, ya 5 ya. Kemudian 0 kurang 1 minus 1, berarti minus 5. Berarti daerah di sini, ya dia adalah negatif. Nah, sehingga gambarannya, untuk yang kalau kalian sudah susun interval, dia akan berbentuk seperti ini. Ya, gambarannya. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya adalah daerah yang positif, yang memenuhi karena tadi X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka inilah daerah penyelesaiannya, tinggal kita arsir. Nah, seperti itu. Nah, setelah diarsir, kalau kalian perhatikan bentuknya, oh berarti dia X-nya di sini. Kalau ke kiri, berarti X-nya kurang dari atau sama dengan minus 5. Nah, seperti itu. Kenapa dia pakai tanda sama dengan? Karena dia nokta tertutup ya. Nah, kemudian di sini dia ke kanan, kemudian dia menggunakan nokta kosong atau nokta terbuka, maka di sini ditulis X-nya itu lebih dari ya 1/2. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian dari soalnya yaitu X di mana X kurang dari atau sama dengan minus 5 atau X lebih dari 1/2. Ya, seperti itu cara menjawab bentuk dari pertidaksamaan rasional. Jadi kita buat pembuat 0 dulu, kemudian kita lakukan penyusunan interval, lakukan uji titik, kemudian tentukan dengan menggunakan gambar ya. Tapi yang penting untuk diingat juga, pertama tentukan dulu, oh kalau dia lebih dari atau sama dengan berarti dia positif ya, atau lebih dari 0, oh berarti positif. Kemudian tentukan syaratnya. Tapi biasanya dalam soal sudah ada memang syarat bahwa X tidak sama dengan 1/2 seperti itu. Nah, kemudian tadi alasannya juga kenapa di sini dijadikan nokta terbuka karena ada syarat yang menyatakan bahwa X tidak sama dengan 1/2. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya harapkan di materi ini ya kalian bisa tulis materinya. Ya, mulai dari yang pertama tadi tentang bentuk umum. Nah, di sini saya harapkan kalian tulis ya pengertian dari apa itu sebenarnya pertidaksamaan rasional. Ya, ini kalian tulis dan penyelesaiannya ya. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan dengan tipe soal yang berbeda. Baik, itu saja yang bisa
saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini, dan selebihnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.